Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu diberikan semangat agar kita bisa selalu eh, bersyukur atas nikmat Tuhan yang selalu berikan kepada kita. Ya, di pertemuan pertama semester 2 ini ada sedikit perubahan mungkin dari segi sistem, bahwasannya kita tidak lagi menggunakan Gmail yang konvensional atau email yang biasa. Jadi email yang kalian gunakan sekarang itu adalah email yang dari kementerian. Jadi pastikan ketika kalian belum bergabung, kalian harus atau sudah menggunakan email dari kementerian tersebut. Nah, untuk pemberitahuan, ini suaranya Pak Dimas ya. Jadi kalau di akun itu Adi Sudarmono, ya saya menggunakan akun Pak Adi Sudarmono. Tapi tetap yang ngajar itu tetap saya di kelas 8 khususnya IPS. Saya hanya menggunakan akunnya Pak Adi karena namanya tidak bisa diganti. Maka dari itu kedepannya nanti saya akan mengajar IPS semester 2 ini. Mungkin nanti ada sedikit bergantian kalau misalkan ada dengan khusus Wandari itu, kalau ada, kalau enggak berarti seutuhnya nanti kelas 8 IPS semester genap itu dengan saya. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau saya membahas materi, pastikan kalian sudah presensi dan mempersiapkan diri dan berdoa. Jangan lupa mandi ya, itu penting. Kemudian informasi yang kedua yaitu kemungkinan besar atau sudah hampir pasti di semester 2 ini untuk bab 3 khususnya di buku paket itu kita akan lewatkan. Jadi tidak ada materi. Bentar, saya buka dulu bukunya. Yaitu kemungkinan tidak ada materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, berarti kita langsung kepada perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi persiapkan buku paket kalian. Selain saya yang jelaskan di sini, kalian juga harus buku paketnya halaman 193. Nah, itu ada peta konsep tentang perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuh semangatnya kebangsaan. Jadi nanti ada poin-poin yang saya jelaskan pada pembelajaran hari ini. Jadi silahkan catat, yang belum ada di buku paket kalian silahkan catat, dan ada informasi yang menarik silahkan kalian tambahkan juga dalam catatan kalian, atau mungkin kalian bingung terhadap apa yang saya jelaskan, silahkan kalian tanyakan seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menggunakan Google Meet di pertemuan pertama? Takutnya nanti ada yang mengeluh kuotanya boros atau mungkin tidak punya kuota, sinyal jelek dan sebagainya. Kalau menggunakan rekaman ini kan lebih fleksibel seperti itu. Nah, yang penting kalian tetap harus mengikuti pembelajaran dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Walaupun saya tidak menggunakan Google Meet pada pertemuan pertama, setidaknya kalian juga harus punya tanggung jawab, harus tetap absen, harus tetap membaca materi secara utuh dari awal sampai dengan terakhir, karena mungkin nanti ada beberapa informasi yang kalian harus pahami seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materi, bahwasannya mungkin nanti dalam bab 4 ini atau yang materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, ini kan materinya dominan sejarah. Nah, sebetulnya saya juga sudah informasikan atau beritahu kepada anak-anak kelas 9 dulu yang saya ajar, bahwa sejarah itu kan harus banyak membaca buku.
Tidak hanya buku sebetulnya, tapi referensi-referensi yang lain seperti artikel dan sebagainya. Dan saya sarankan kalian buka historia.com. Itu adalah artikel-artikel tentang sejarah. Jadi kalian selain saya jelaskan, kalian juga harus baca sendiri, karena ketika saya menjelaskan itu tidak cukup. Kalian harus proaktif juga dalam pembelajaran, baca, kemudian mengerjakan soal, ataupun mungkin bertanya dan sebagainya. Karena sejarah itu ya harus seperti itu, dialektika, dinamis, tidak statis. Kalian hanya menunggu, kalian hanya mendengarkan, tapi kalian juga harus proaktif. Itu kalau di sejarah. Tidak hanya sejarah sebetulnya, tapi secara keseluruhan di IPS itu seperti itu. Tapi sejarah itu memang katanya membosankan, katanya jenuh dan sebagainya. Tapi banyak hal menarik yang perlu kalian ketahui dalam sejarah agar kalian menjadi manusia yang berbudaya. Karena begini, ketika kalian tidak tahu sejarah ya kalian sama halnya dengan binatang yang pandai, seperti itu, gitu ya. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, yaitu kedatangan bangsa barat. Oke, saya mau bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk hari ini saya akan membahas latar belakang kedatangan bangsa barat. Kenapa sih bangsa barat khususnya Eropa itu datang ke Indonesia? Waktu itu belum Indonesia namanya ya, tapi masih bentuk kerajaan-kerajaan tersendiri, seperti ada Majapahit, kemudian ada Mataram, kemudian ada Pajajaran dan sebagainya. Nah, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, kita sebut saja Indonesia ya, atau Nusantara seperti itu. Lantas apa yang melatar belakangi mereka datang ke Indonesia atau Nusantara pada waktu itu? Yang pertama, latar belakang yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Ada yang tahu Konstantinopel? Ya, kalau era modern itu disebut dengan, atau sekarang disebut sebagai Istanbul. Dulu namanya itu Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu adalah kota yang didirikan oleh Bizantium Roma. Ini adalah salah satu kota boleh dikatakan metropolitan pada waktu itu. Jadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan sebagainya itu didirikan oleh Kaisar Romawi. Itu sangat berkuasa dan dia menghegemoni atau boleh dikatakan menguasai wilayah-wilayah di Eropa, karena dengan agama sebagai bentuk negaranya, yaitu Kristen atau Katolik, seperti itu. Nah, jatuhnya Konstantinopel itu menjadi titik perubahan penting peradaban manusia dengan dampak yang lebih mengglobal. Nah, Konstantinopel itu jatuh ke siapa sih? Nah, ini menjadi pertanyaan. Konstantinopel itu jatuh kepada tangan Turki Ottoman, yaitu orang-orang Islam, seperti itu. Nah, dari keterpurukan inilah bangsa-bangsa Eropa justru menemukan jalan menuju kemasyhuran yang lebih besar. Mereka menyongsong abad penjajahan. Nah, menyongsong abad penjelajahan samudera menjadi solusi bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Asia, bahkan mendapati tempat-tempat baru yang potensial, termasuk pusat rempah-rempah, terutama India, bahkan berdaerah hingga Nusantara. Nah, sedikit membahas tentang jatuhnya Konstantinopel ya. Konstantinopel itu apa, Pak? Terus siapa itu Turki Ottoman? Nah, saya jelaskan sebentar ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Konstantinopel itu adalah kota paling maju di benua biru waktu itu, yang akhirnya runtuh setelah 8 minggu atau 8 pekan itu dikepung oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando, nah ini namanya adalah Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II, yang berhasil melakukan Konstantinopel. Nah, pada waktu itu pada tanggal 29 Mei 1453 ibu kota Kerajaan Bizantium atau Romawi Timur itu jatuh ke tangan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini menandai akhir perang salib yang sangat panjang. Jadi perang salib itu bukan perang yang membawa salib, bukan, tapi perang salib itu dikatakan oleh ilmuwan yaitu perang antara umat Nasrani dengan umat Islam yang membawa panji-panji agama. Jadi perang salib itu bukan perang yang membawa salib ya,
sekali lagi bukan salibnya itu kemudian sebagai sebuah perang, tapi perang salib itu menandakan perang antara agama yaitu Nasrani dan Islam yang ingin menguasai daratan Eropa pada waktu itu. Nah, latar belakang yang kedua kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Nah, ini menarik. Marco Polo ini sebetulnya waktu itu kan diajak sama ayah dan pamannya. Nanti kalian bisa cek nama ayah dan pamannya itu siapa. Nah, melakukan perjalanan ke Asia, disebut juga dengan jalur sutra, khususnya Cina pada waktu itu. Nah, karena Marco Polo itu tertarik dengan kebudayaan, kemudian kehidupan masyarakat, akhirnya Marco Polo itu minta untuk diajak ayah dan pamannya pergi ke Asia, khususnya Cina pada waktu itu. Nah, Marco Polo itu menulis tentang kebudayaan Cina, kemudian pola kehidupannya, apa yang diproduksi oleh Cina dan sebagainya. Dia menulis buku yang berjudul The Travels of Marco Polo, yang merupakan buku perjalanan paling terkenal dan berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, buku itu sangat rinci menjelaskan pengetahuan penting tentang negeri Cina, seperti yang saya jelaskan tadi, dan negeri lain yang pernah dilewatinya kepada bangsa Eropa selama masa abad pertengahan. Nah, selain itu Marco Polo dan serta ayah dan pamannya itu membawa seperti senjata yang tidak atau mesiu yang tidak diproduksi oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti itu. Nah, akhirnya buku The Travels of Marco Polo itu menginspirasi masyarakat atau orang-orang Eropa yang mulai menjelajah ke daerah-daerah timur seperti Asia, Afrika, sampai bahkan dengan Nusantara, seperti itu. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu penemuan yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ini ya, bumi bulat itu sudah dipastikan bahwa bumi itu bulat itu sudah sejak zaman Galileo Galilei. Kalau kalian masih memperdebatkan bahwa bumi itu datar, ya kalian ngapain aja gitu loh. Itu suatu hal yang buang-buang waktu, bahwa bumi itu ya bulat, bumi itu bukan datar, kayak gitu. Nah, siapa yang menyatakan bumi itu bulat? Yaitu Copernicus, yang diperkuat oleh Galileo Galilei. Yang Galileo Galilei itu kan menentang ajaran Katolik. Katolik itu menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Tapi Galileo dengan penemuan teleskopnya menyatakan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Nah, akhirnya si Galileo Galilei ini dihukum karena dianggap menentang ajaran-ajaran Nasrani atau Katolik pada waktu itu. Nah, ini sangat disayangkan ya, bahwa sebetulnya Galileo Galilei itu orang pintar, tapi kenapa kok dihukum? Ya karena pada waktu itu pemikiran yang dominan atau yang berkuasa pada waktu itu ya menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya, tapi Galileo Galilei itu menemukan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi tapi matahari. Ya, akhirnya karena membawa ajaran sesat, ya akhirnya dia dihukum, seperti itu. Nah, pendapat Copernicus yang dikuatkan oleh Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat itu berakibat apa? Anggapannya seperti ini, ketika kalian berlayar pada satu titik, katakanlah kalian berlayar mulai dari katakanlah dari laut Parangtritis gitu ya. Ketika kalian jalan lurus terus ya, lurus terus ini ya, kalau kalian lurus terus itu akan kembali ke Parangtritis. Kalian bisa mengimajinasikan, lurus itu bukan berarti garis lurus terus ya, tapi kalian garisnya itu bisa membaca kalau lurus terus nanti nabrak pulau gitu kan. Maksudnya nanti ketika kalian berjalan dari satu titik itu nanti akan kembali pada titik itu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Kalian coba mengimajinasikan kapal ketika berlayar misalkan dari Parangtritis itu tadi, ketika lurus, bukan berarti lurus harus lurus ya, tapi ketika misalkan nanti depannya ada pulau ya belok sedikit, nanti kita lurus lagi, ikutin garis gitu kan. Nah, nanti pada akhirnya akan jatuh kepada atau kebalik lagi pada titik yang ketika kita mulai gitu. Kalau kalian ada peta, cobalah kalian gambar misalkan nih Parangtritis ke
selatan terus nanti diputer gitu kan, atau di garis lurus, ya otomatis nanti akan balik karena bumi itu bulat seperti itu. Lanjut ya. Nah, sebentar sebelum lanjut, kapal yang berlayar dari titik itu mengakibatkan para pelaut-pelaut Eropa itu memberanikan diri untuk pergi atau berlayar yang lebih jauh karena ada satu keyakinan bahwa yaitu tadi bumi itu bulat seperti itu. Akhirnya mereka menjelajah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka ingin ke Asia, ke Afrika untuk mencari atau mengekspansi wilayah kekuasaan mereka atau mendapatkan rempah-rempah dengan cara berdagang seperti itu. Nah, faktor yang keempat yaitu penemuan kompas. Tahu kan kompas itu seperti apa? Coba kalian buka HP pasti ada aplikasi yang namanya kompas. Kemudian ada navigasi itu ya yang ada di kapal biasanya ya. Kemudian ada kartografi. Apa itu kartografi? Ya, kartografi itu adalah ilmu tentang pembuatan peta ya, kartografi namanya. Nah, dengan kemajuan teknologi tersebutlah yang juga memunculkan semangat penjelajahan bangsa Eropa sehingga sampai dengan di Nusantara. Perahu-perahu dengan teknologi yang cukup canggih yang dilengkapi dengan kompas, dilengkapi dengan navigasi, mereka akhirnya wah berani nih dengan teknologi yang udah cukup bagus dan kapalnya juga udah memungkinkan. Akhirnya mereka berani menjelajah karena sebelum itu belum adanya kompas, belum adanya navigasi, kapalnya masih biasa saja. Banyak pelaut-pelaut yang hanya memaksakan diri, udahlah yang penting saya keluar dari Eropa, saya ingin menjelajah gitu kan. Akhirnya mereka nggak balik karena ketabrak ya namanya karang, ketabrak dengan badai, dengan ombak yang cukup tinggi karena tidak dibekali dengan teknologi yang cukup canggih. Nah, penemuan kompas ini, navigasi dan sebagainya, akhirnya mereka wah udahlah, saya teknologinya udah bagus nih, saya berani keluar Eropa seperti itu. Faktor yang berikutnya atau yang kelima yaitu semangat reconquista. Apa itu reconquista? Kalian udah pernah dengar atau belum? Nah, reconquista itu adalah penaklukan kembali. Jadi ini di Spanyol atau di semenanjung semenanjung Spanyol sana, Eropa, semenanjung Persia. Nah, itu kan khususnya Andalusia itu kan dikuasai oleh Islam seperti itu. Nah, kan adanya namanya Cordoba, kalau kalian pernah baca kenapa kok Islam pernah besar khususnya di Spanyol pada waktu itu, ya karena itu Andalusia tersebut. Nah, karena semangat reconquista ini yang terjadi di semenanjung Liberia, yang mana meliputi rentang waktu sekitar 770 tahun. Ini lama banget ya, antara tahap awal penaklukan oleh kaum Islam pada tahun 710-an dan jatuhnya Granada. Nah, Granada itu kan di Spanyol, Andalusia itu ya, negara Islam terakhir di peninsula. Yaitu peninsula itu ya Eropa itu tadi. Tersebut untuk perluasan kerajaan-kerajaan Kristen. Karena gini, orang Eropa itu kan banyaknya orang-orang Kristen. Kenapa kok Eropa justru dikuasai oleh Islam? Nah, ada semangat-semangat reconquista tersebut. Akhirnya mereka pengen melakukan kaum Islam. Nah, terjadilah karena semangat reconquista itu, wah ini kok berani-beraninya Islam masuk ke Eropa, padahal Eropa itu kan negara Kristen. Akhirnya mereka tidak suka, akhirnya mereka ingin menekan kembali bahwa Eropa itu harusnya Kristen. Dengan semangat itu akhirnya mereka menjelajah ke benua-benua lain seperti Afrika Utara, Mesir, kemudian India, kemudian ya di Asia Tenggara seperti Indonesia. Waktu itu kan mulai muncul ajaran-ajaran Islam, kemudian di Malaka dan sebagainya. Itu adalah semangat reconquista atau penaklukan kembali. Nah, faktor yang terakhir yaitu adanya semboyan 3G. Ini bukan sinyal 3G ya, bukan sinyal 3G, 4G, bukan. Adanya semboyan 3G. Kalau kalian pernah membaca buku atau mungkin pernah diajar oleh guru SD dulu, 3G itu apa? Yaitu Gold, Glory, Gospel.
Apa maksudnya glory gospel ini? Nah, orang-orang Eropa khususnya penjelajah itu punya semboyan 3G yang artinya bahwa gold, yaitu bangsa Eropa ingin mencari kekayaan dengan cara berdagang. Gold itu hanya semacam simbol aja, bukan gold itu mencari emas, bukan diartikan secara literal, bukan, tapi gold itu adalah ingin mencari kekayaan dengan cara berdagang. Nah, simbol kekayaan itu kan dengan emas, makanya mereka ingin kaya, mereka ingin berdagang, akhirnya disimbolkan dengan gold tersebut. Nah, yang kedua adalah glory. Glory itu mencari kejayaan dengan memperluas daerah kekuasaan. Glory ya kejayaan. Wah, saya pengen menguasai daerah Nusantara, saya pengen menguasai daerah India, saya pengen menguasai daerah Afrika dan sebagainya. Itu namanya glory. Ekspansi lah atau kolonialisme, seperti itu gampangnya. Yang ketiga adalah gospel. Nah, gospel itu apa? Adalah penyebaran agama Nasrani atau Katolik pada waktu itu ya. Jadi mereka selain mencari kekayaan, mereka juga ingin mengajarkan apa namanya ajaran-ajaran Katolik dari Eropa. Makanya kenapa kok di Indonesia banyak yang memeluk agama Nasrani? Ya karena dulu kita pernah Nusantara itu pernah ada bangsa-bangsa Eropa, dari Portugis, dari Eropa, dari Prancis, itu yang membawa ajaran-ajaran Katolik seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama pada hari ini cukup sekian pengantarnya, yaitu tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi itu faktor umumnya atau latar belakang secara umumnya. Nanti ada faktor khususnya lagi. Kenapa kok bisa ya bangsa Portugis bisa datang sampai dengan di Ambon? Kenapa kok bangsa Belanda bisa sampai di Banten dan sebagainya? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian baca, kalian mencari literatur yang lain seperti dari artikel atau mungkin dari buku sumber yang lainnya, tidak hanya buku paket. Saya sarankan, kenapa IP selalu membaca? Ya karena itu kuncinya adalah membaca. Begitu ya. Cukup sekian, tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar Google Classroom ya, bukan komentar YouTube ini, tapi komentar di Google Classroom. Biar saya cek kingnya itu lebih gampang, ceknya lebih gampang. Oke, cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.